Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Krisdianto, STMKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Jadi di sini saya dan juga teman saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai BMC dan juga analisis SWOT. Nah, untuk BMC dan analisis SWOT ini di sini kami mengambil produk turunan dari agribisnis yaitu Itsambal. Oke, selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Jadi ada saya sendiri, Fastika Ironisa, dengan NIM 444122030, dan juga ada teman saya Mutia dengan NIM 444122039. Baik, di sini untuk penjelasan awalnya, jadi ini merujuk pada praktik menikmati sambal, yaitu saus pedas khas Indonesia yang terbuat dari cabai yang dihancurkan dan biasanya dicampur dengan bahan lain seperti bawang, garam, dan juga penyedap rasa. Nah, sambal ini telah menjadi bagian integral dari kuliner Indonesia, terutama di Pulau Jawa, sejak abad ke-10 Masehi. Proses pembuatan sambal melibatkan penghalusan bahan-bahan tersebut sehingga membentuk tekstur yang halus. Dan sambal ini juga sering disajikan sebagai pelengkap untuk berbagai hidangan, meningkatkan cita rasa makanan dengan sensasi pedas yang khas. Berbagai variasi sambal berkembang di seluruh Nusantara, mencerminkan kekayaan budaya dan selera lokal masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Jadi analisis SWOT dari Itsambal itu yang pertama ada kekuatan atau strengths. Yang pertama ini ada Itsambal menawarkan berbagai varian sambal yang telah melalui riset untuk memastikan kesesuaian rasa dengan selera masyarakat Indonesia, seperti sambal ayam suwir dan sambal cakalang maupun sambal-sambal lainnya. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan kualitas tinggi dan segar, serta mendapatkan sertifikasi halal dari MUI dan PIRT. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, ada menawarkan garansi uang kembali 100% jika konsumen tidak puas dengan produk, menunjukkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada kemasan yang menarik, higienis, dan juga mudah dibawa. Hal ini cocok untuk pelanggan yang menyukai kepraktisan. Dan yang terakhir ada produk dijual dengan harga yang terjangkau sehingga dapat diakses oleh berbagai segmen pasar. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ini ada ketergantungan pada pasar lokal. Nah, meskipun memiliki produk yang berkualitas, sambal ini masih bergantung pada pasar lokal dan belum sepenuhnya menjangkau pasar internasional. Yang kedua, ada pengembangan usaha ini masih mengandalkan modal sendiri, yang dapat membatasi ekspansi dan juga inovasi lebih lanjut. Yang ketiga, ada sambal memiliki umur simpan yang terbatas, sehingga membutuhkan sistem distribusi yang efisien. Dan yang terakhir ada, jika variasi sambal tidak terus diperbarui, maka pelanggan bisa bosan. Untuk pemasaran memberikan peluang besar bagi Itsambel untuk memperluas jangkauannya. Yang kedua, adanya program pemerintah yang mendukung pengembangan UMKM dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produk dan pemasaran. Yang ketiga, meningkatnya minat masyarakat terhadap produk lokal membuka peluang bagi Itsambel untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang keempat, peluang untuk menciptakan variasi produk baru seperti sambal instan, bumbu masak, atau sambal yang sesuai dengan selera internasional. Yang kelima, konsumen modern cenderung memiliki produk yang praktis seperti sambal kemasan siap saji. Nah, selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang pertama, banyaknya pesaing di industri kuliner terutama dalam segmen sambal dapat mengancam pangsa pasar sambal. Yang kedua, kebijakan ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Yang ketiga, fluktualisasi harga bahan baku di pasar global dapat berdampak negatif pada biaya operasional sambal. Yang keempat, selera pasar dapat berubah sehingga perlu adaptasi terhadap tren makanan baru. Selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas dari Itsambel itu sendiri. Yang pertama ini ada key partners, itu ada supplier, petani lokal untuk pasokan cabai dan juga bahan-bahan lainnya. Kemudian dari distribusi itu kerjasama dengan jasa pengiriman dan juga agen reseller. Kemudian ada mitra bisnis, di sini ada restoran, warung makan, dan juga catering.
Kemudian ada e-commerce, itu platform penjualan online dan juga media sosial, itu ada influencer dan vlogger untuk promosi. Kemudian yang selanjutnya ini ada key activities. Di sini ada pengembangan produk baru atau inovasi baru, kemudian produksi sambal dengan kontrol kualitas yang tinggi, kemudian juga ada pemasaran eh, pemasaran dan juga branding media sosial, kemudian ada distribusi produk itu ada ke mitra, toko dan juga pelanggan, kemudian ada pengelolaan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya ada key research. Yang pertama sini ada bahan baku seperti cabai, bawang, rempah dan juga lainnya. Selanjutnya ada produksi dengan standar kebersihan yang tinggi, kemudian ada tim produksi, kemudian juga ada pemasaran dan juga distribusi. Selanjutnya ada brand dan identitas visual yang kuat, dan kemasan dan logistik untuk distribusi. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama ini ada biaya bahan baku utama, itu seperti cabai, rempah-rempah dan juga minyak. Kemudian ada biaya produksi, itu ada tenaga kerja, dapur dan peralatan. Kemudian dan promosi, biaya distribusi dan pengiriman, dan juga biaya kemasan dan desain produk. Oke, selanjutnya di sini ada value proposition. Yang pertama, sambal otentik khas Indonesia dengan cita rasa beragam. Yang kedua, bahan baku berkualitas tinggi dan alami. Yang ketiga, kemasan praktis, higienis, dan menarik. Yang keempat, produk sambal siap saji yang cocok untuk gaya hidup modern. Yang kelima, harga terjangkau dengan rasa premium. Selanjutnya juga ada customer relationship. Yang kedua, yang pertama, melibatkan pelanggan melalui survei rasa baru. Yang kedua, membangun komunitas pencinta sambal di media sosial. Yang ketiga, respon cepat terhadap masukan dan keluhan. Yang keempat, memberikan promo, diskon, atau program loyalitas. Selanjutnya juga ada channel. Yang pertama, penjualan langsung di toko atau gerai. Yang kedua, platform e-commerce terdiri dari Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang ketiga, media sosial yang terdiri dari Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Yang keempat, kerjasama dengan restoran atau warung makan. Yang kelima, distribusi melalui reseller atau agen lokal. Selanjutnya juga ada customer segment. Yang pertama, pencinta makanan pedas dan berbagai kalangan. Yang kedua, konsumen rumah tangga yang membutuhkan sambal praktis. Yang ketiga, restoran, warung makan atau catering sebagai mitra. Yang keempat, pasar ekspor untuk pencinta makanan Indonesia di luar negeri. Selanjutnya juga ada revenue stream. Yang pertama, penjualan produk sambal dalam kemasan retail. Yang kedua, kemitraan dengan restoran atau warung makan. Yang ketiga, pendapatan dari reseller atau agen distribusi. Yang keempat, penjualan dalam jumlah besar untuk acara atau kebutuhan khusus. Yang kelima, produk edisi khusus atau premium. Oke, di sini ada kesimpulan. It's Sambal sebagai UMKM di sektor kuliner memiliki kekuatan dalam inovasi produk dan fleksibilitas operasional, namun menghadapi kelemahan seperti kurangnya variasi ukuran kemasan. Peluang besar ada dalam memperluas pasar melalui platform digital dan meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk lokal. Sementara ancaman datang dari pesaing yang ketat dan resiko kebosanan konsumen tanpa inovasi keberlanjutan. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman, It's Sambal dapat merumuskan strategis bisnis yang efektif untuk meningkatkan daya saing di pasar kuliner yang semakin kompetitif. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.